kami akan menampilkan proyek kebangsaan kami berupa podcast yang berjudul Peran Kewarganegaraan dan Pancasila dalam Keberagaman Kehidupan Mahasiswa Universitas Airlangga. Berikut podcast kami, selamat menonton. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 7 BDWA 2. Baik, pertama-tama kenalin aku Bintang Dwi Maharani dari salah satu anggota kelompok 7 BDWA 2. Di sini aku ditemani sama teman aku. Baik, sebelum itu aku akan kenalin dulu nih apa sih tema dan judul yang akan kita bahas di podcast ini. Tema dari podcast ini adalah tentang kebinekaan dengan judul Peran Kewarganegaraan dan Pancasila dalam Keberagaman Kehidupan Mahasiswa di Universitas Airlangga. Baik, perlu diketahui Universitas Airlangga ini memiliki mahasiswa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang artinya mahasiswa Universitas Airlangga ini sangat beragam. Banyak banget nih keberagaman mulai dari agama, suku, budaya, bahkan bahasa yang ada di sini. Aku akan mengulik bagaimana sih mahasiswa Universitas Airlangga ini beradaptasi dengan keberagaman yang ada di Universitas Airlangga ini. Oke, sebelum itu, mari kita perkenalkan diri teman aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Vanessa Divarasita dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Oke, aku akan mulai aja nih ya ngobrol-ngobrol singkat Indonesia. Yang pertama, kalau boleh tahu nih, apa sih yang bikin kamu tertarik buat masuk di UNER ini? Alasan buat masuk di Universitas Airlangga ini? Jadi sebenarnya ya, aku dari awal nggak pernah lihat UNER. Aslinya bukan ini sih tujuan aku, cuman setelah mengalami beberapa kegagalan di mana aku udah down banget, terus bunda aku tuh bilang coba aja di UNER juga nggak kalah bagus sih sebenarnya. Terus karena di Surabaya juga ada beberapa keluarga yang dimana pasti bunda aku juga ngerasa aku lebih aman kalau di Surabaya. Jadi aku putusin buat gali informasi tentang Universitas Airlangga dan akhirnya aku memilih untuk mendaftarkan diri di sini. Oke, coba selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih perasaannya pas tahu kalau kamu nih keterima di Universitas Airlangga, padahal kan ini jauh banget kan dari asal kamu. Jadi sebenarnya pas keterima tentunya senang dong, bahkan sampai nangis pas lihat pengumumannya karena lolosnya lewat jalur SBM yang dimana udah berjuang mati-matian kan pastinya. Terus kalau masalah jauh sih sebenarnya nggak masalah karena emang dari awal dari SMP bahkan itu udah tujuan aku buat kuliah di luar Pulau Kalimantan, terutama di Jawa, karena pendidikannya emang bagus sih gitu. Ya benar. Lalu waktu udah keterima tuh ada rasa kayak takut gitu nggak sih? Soalnya kan di Surabaya ini mulai dari mungkin cuaca di sini tuh panas banget dan mayoritas dari mahasiswa Universitas Airlangga ini tuh berasal dari Jawa yang bahasanya mereka tuh mesti pakai bahasa Jawa, sedangkan kamu kan dari Kalimantan Timur dan pasti kamu kurang paham gitu kan dari bahasa mayoritas yang dipakai dari Airlangga ini. Jadi sebenarnya itu ya, aku tuh awalnya ngira kalau misalnya karena aku di Kalimantan itu mayoritas pakai bahasa Indonesia, emang bahasa Indonesia sehari-harinya. Jadi aku kira seluruh kota di Indonesia itu pasti kayak gitu. Jadi aku benar-benar gak tahu, bahkan gak nyari tahu kan. Terus pas aku sudah sampai di Surabaya itu yang pertama kagetnya emang panas banget, panas banget. Terus sama pagi sama malam itu cepet banget, maksudnya karena beda jam waktu juga kan. Terus sama yang bahasa itu benar-benar aku shock banget karena kayak rata-rata kayak setiap orang ngomong pasti keluarnya bahasa Jawa, bahasa Indonesianya dikit banget. Aku kayak bener-bener shock soalnya di Kalimantan tuh bahkan kayak bahasa daerah dari Kalimantan sendiri tuh aku jarang dengar. Kayak bener-bener mayoritas ngomongnya bahasa Indonesia semua dan kayak gitu, jadi shock banget sih. Baik, kan tadi udah shock banget tuh. Lalu ini kalau waktu kamu bersosialisasi dengan teman kayak mau ngajak temen ngobrol itu tuh apakah ada kesulitan atau halangan gitu waktu bersosialisasi dengan teman ini? Waktu belum ke Surabaya ya, itu aja dari grup kan kita udah ada punya grup sendiri ya, itu aja
udah banyak banget ketikan-ketikan yang aku nggak tahu isinya. Jadi aku perkenalan dulu dong. Aku bilang aku dari Kalimantan dan aku nggak ngerti bahasa Jawa. Jadi mereka setelah ngomong itu pakai bahasa Jawa, aku minta tolong translatein dan mereka benar-benar bersedia buat nge-translatein semuanya. Terus pas udah ketemu sama temen-temennya, itu mereka karena udah tahu aku dari Kalimantan, jadi mereka mengurangi penggunaan bahasa Jawa dan pakai bahasa Indonesia pas ngobrol sama aku. Jadi kayak mereka benar-benar ngerti sih. Selanjutnya, apakah kamu pernah merasa terkucil nih karena kamu merasa berbeda dari yang lain gitu? Kalau merasa terkucil sih nggak pernah sih. Cuman kalau misalnya lagi duduk aja bareng, terus mereka kadang kan temen-temen itu kayak ada yang lagi ngobrol, terus mereka pakai bahasa Jawa gitu kan, terus kayak lagi asik banget gitu. Cuma kayak aku mungkin gak terlalu dekat, tapi maksudnya kalau mau coba buat ikut berbaur tuh susah gitu. Jadi kayak kadang merasa sedikit kekucil sih di situ karena nggak tahu. Kita kan udah denger nih jawaban-jawaban dari Nesya. Kasih tuh kata-kata atau motivasi kalau kita tuh nggak boleh merasa takut berbeda keberagaman, dan buat motivasi buat teman-teman lainnya yang berasal dari Jawa maupun luar Jawa untuk selalu hidup rukun antar sesama mahasiswa atau teman yang berbeda asal. Apa Kata-kata ya. Jadi buat teman-teman yang kayak aku, pendatang di kota orang terutama dengan tujuan untuk pendidikan ya, itu jangan takut bakal kerasa paling beda atau nggak bisa beradaptasi. Justru dengan adanya kesempatan ini tuh kita bisa get to know kebudayaan di daerah lain, terus juga bisa nambah relasi, pengetahuan, pengalaman. Kemudian kita juga bisa belajar tentang kota orang tentunya. Terus juga bisa belajar buat hidup toleransi, hidup rukun sama teman-teman yang asalnya dari berbagai macam daerah. Terus di Universitas Erlangga kan juga ada mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila yang dimana ngajarin nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia. Terus gimana sih cara rukun, toleransi, menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia yang benar-benar beragam banget. Jadi pokoknya buat enjoy sih guys. Pokoknya kalau kita respect dan menghormati orang lain, nanti pasti orang lain juga timbal baliknya sama kok kayak ke kita gitu. Jadi pokoknya jangan takut. semangat sekali ya. Banyak banget sih sebenarnya manfaat yang bisa kita dapat dari keberagaman yang ada di Universitas Erlangga. Baik, aku ucapin terima kasih banyak kepada Nesya udah bisa nempatin waktunya untuk hadir di sini dengan cerita banyak, nyeritain pengalaman yang dia itu aslinya bukan dari Jawa, dari luar Jawa, yang berkuliah berani nih untuk kuliah di Universitas Erlangga. Terima kasih kembali Minta. Baik, tadi aku udah ngobrol-ngobrol nih sama Nesya yang dia tuh asli dari luar Jawa ya. Dan sekarang aku akan ngobrol-ngobrol juga nih sama teman aku yang benar-benar asli Surabaya nih. Baik, sebelumnya sekarang memperkenalkan diri. Halo semua, kenalin nama aku Anita Karisma dari Surabaya. Baik, kita mulai aja nih ya ngobrol-ngobrolnya. Baik, yang pertama ada pertanyaan, yaitu kamu kan nih aslinya dari Surabaya ya, asli banget nih. Kamu ada temen gak sih yang aslinya tuh dari luar Jawa? Banyak dong, apalagi kan di Universitas Airlangga ini kan terkenal. Jadi semua orang itu tahu benar dong dari Sabang sampai Merauke. Jadi mereka itu semua pada berbondong-bondong untuk masuk ke UNER. Jadi aku punya teman dari luar Jawa itu mulai dari teman sejurusan, sefakultas, bahkan se-universitas. Kan kita kan ketemu juga nanti di kelas PDB. Kalau boleh tahu nih teman-temannya ini dari mana aja sih yang dari luar Jawa ini? Banyak banget, ada yang dari Lampung, Sumatera, Bekasi, dan Sulawesi juga ada, juga sampai ada yang dari Papua. Iya, keren banget ya ternyata. Dari teman-temanmu yang berasal dari luar Jawa nih, apa sih waktu kamu berkomunikasi atau bersosialisasi dengan mereka, apa ada kendala atau hambatan dari kamu ke teman-teman kamu ini? Kalau kendala dari aku sih karena mungkin ya kebiasaan menggunakan bahasa Surabaya, jadi kayak
kebiasaan gitu ngomong sama orang yang bukan dari Jawa tapi ngomong pakai bahasa Surabaya, jadi kayak dia apa gitu mungkin ya. Maaf ya teman-teman, kayak kebiasaan gitu. So ya itu kebiasaan, apa itu kenalnya kayak kebiasaan. Nah mungkin lebih mengurangi lagi kebiasaanku, kayak lebih pakai bahasa Indonesia lagi sebagai bahasa umum untuk bahasa pergaulan gitu ya. Iya bener banget tuh, kita harus pakai bahasa Indonesia ya kalau Iya. ngobrol gitu. Kamu ada nggak sih salah satu dari teman kamu yang kepo nih tentang bahasa kamu, nggak bahasa Jawa, kayak bilang ajarin dong bahasa Jawa gitu? Mungkin ada. Banyak banget, kayak semua itu pada nanti ajarin ya, kayak biar aku tuh kayak kebiasaan bahasa Surabaya gitu, biar bisa join di circle Surabaya gitu. Jadi kayak semuanya tuh kayak minat bahasa Jawa sih. Oh jadi gitu ya. Iya. Oke baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut kamu apa sih manfaat yang bisa kita ambil dari keberagaman yang ada di Universitas Airlangga ini? Manfaatnya dapat pengalaman baru dong, dan juga dapat pengetahuan baru lagi, kayak bahasa baru, kayak budaya baru, dan makanan baru juga. Kayak temanku itu ada yang ngomong tapi aku nggak ngerti itu apa, jadi kan kayak itu sebagai pengetahuan baru kan, kayak pengalaman baru juga. Jadi kayak manfaatnya itu aku lebih insightful tentang budaya-budaya di Indonesia. Baik, dari penjelasan kamu tadi, kamu bersosialisasi dan berteman dengan banyak banget teman-teman dari luar Jawa. Gimana sih perasaan kamu saat berteman-teman dengan mereka? Pastinya happy banget dong, soalnya kan aku dapat pengetahuan baru, dapat pemahaman baru lagi tentang budaya dan bahasa dari luar Jawa. Kayak teman-teman kan itu juga sering ya kayak ngobrol gitu menggunakan bahasa mereka masing-masing, jadi kayak hai bapak, jadi kayak menambah kosakata baru gitu dari budaya mereka, dari bahasa mereka, jadi kayak menambah pengetahuan lagi sih, insightful banget pokoknya. Ya benar banget. Kan ada udah dijelasin nih tentang siapa saja, gimana perasaannya, manfaatnya, dan sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir sama kayak Nesha tadi, kasih kata-kata atau motivasi kalau kita tuh nggak boleh merasa takut berbeda keberagaman, dan motivasi ke teman-teman lainnya yang berada di Jawa maupun luar Jawa untuk selalu hidup rukun antar mahasiswa atau teman yang berada di Universitas Airlangga. Motivasi dari aku sih, jangan pernah ngerendahin orang lain, kayak jangan pernah merasa kayak budaya kalian itu yang paling baik, bahasa kalian yang paling baik, sama lingkungan kalian yang paling baik. Pokoknya jangan pernah halah dia itu dari mana, itu kayak jangan pernah rendahin, karena sifat yang kalian itu kayak bisa ngejauhin teman-teman kalian dari kalian itu, kayak kalian jadinya kayak dijauhin dan sebagainya. Pokoknya jangan pernah rendahin budaya orang lain, dan jangan pernah merasa diri kita itu paling baik dari budaya orang lain juga. Baik, bagus banget nih pesannya, dan jangan lupa ya untuk selalu diingat kita tuh harus menghormati juga sesama manusia, sesama orang walaupun kita berbeda. Kita harus menghormati bangsa mereka, menghormati budaya mereka, budaya kita. Baik, nggak kalah seru juga nih obrolan kita. Baik, aku ucapin terima kasih kepada Anita udah bisa hadir di sini nemenin aku buat podcast ini. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan di podcast ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Akhir kata dari aku, jangan pernah lupakan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Terima kasih. Nah, itulah proyek kebangsaan kamu. Ada pengrajin menunggu besi, kawan dirakit buat fondasi. Mohon izin menutup podcast ini, semoga nanti dapat apresiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.